Shalom jemaat Tuhan. Mari kita memuji dan meninggikan nama Dia, bahwa Dia layak dipuji dan disembah. Dengan puji-pujian nyanyian ini dari lubuk hati kita. Haleluya, bahwa Tuhan Allah tidak berkuasa di bumi dan di surga. Berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, bahwa mukjizat itu nyata, bahwa tak terbatas kuasa-Mu Bapa. Mari kita menyembah dengan nyanyian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Oh, shalalala, oh shalalala, syarabakuraba, mukjizat itu nyata. Oh, shalalala, berkat-Mu turun, kesembuhan-Mu nyata. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Bapa, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata Tuhan di dalam kami setiap hari. Tuhan bersama Engkau, Tuhan menjauhi kami daripada segala pun penyakit Tuhan. Apapun penyakit dan virus-virus dijauhi daripada kami dan keluarga kami. Tetapi kami telah menerima kuasa yang tak terbatas, itu adalah kuasa yang datang dari surga. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur. Haleluya. Oh. Salam semua untuk jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dan kita bersyukur pada hari ini, di mana kebaikan Tuhan yang memimpin kita, kebaikan Tuhan yang memampukan kita, oleh karena kasih-Nya Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dan sebelum saya mengongsikan dan meneruskan perjamuan suci, sebab hari ini kita ada mengadakan perjamuan suci, dan saya percaya semua jemaat Tuhan telah sedia menyediakan air dan roti. Dan pada hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan setiap pribadi kita dalam tangan Tuhan, supaya kita diperlayakkan Tuhan di dalam perjamuan suci ini, supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan sebelum saya membawa kita untuk meneruskan acara perjamuan suci, kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan setiap pribadi kita, supaya Tuhan terus menguduskan kehidupan kita, melayakkan kita menerima perjamuan suci. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur disebabkan oleh karena kasih anugerah Kristus yang telah menguduskan kehidupan kami. Oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, kami diselamatkan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami ditebus daripada dosa kami. Bapa di surga, sebelum hamba-Mu melaksanakan atur cara perjamuan suci pada hari ini Tuhan, khususnya bagi jemaat-Mu yang kami layani, Bapa di surga, ampunilah pelanggaran kami, ampunilah kesalahan kami, supaya kami layak menghadap perjamuan suci ini Tuhan. Bapa, terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang menyertai keluarga besar jemaat LIC
Engkau telah memimpin mereka yang ada di rumah, yang bekerja, yang dimanapun berada. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir di setiap waktu di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita lihat di dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita memulakan perjamuan suci, dan saya membawa kita untuk melihat dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-26 yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ayat yang terakhir, ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pribadi yang layak di dalam perjamuan suci ini adalah pribadi yang sudah dibaptis, dan dia layak mengambil perjamuan suci. Melalui kebenaran firman Tuhan ini memperingatkan kita di mana firman Tuhan menyuruh setiap orang percaya supaya memperingatkan Kristus apabila kita melakukan perjamuan suci. Sebelum kita meneruskan perjamuan suci ini, mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita kepada Tuhan, dan menyerah hidup kita kepada Tuhan, supaya kita layak menerima perjamuan suci ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdiam sejenak, selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami memulakan perjamuan suci ini Tuhan, layakkanlah kami semua, jemaat-Mu, untuk menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Ampunilah pelanggaran kami, layakkanlah kami Tuhan, supaya hidup kami Tuhan diperlayakkan oleh karena kasih dan penebusan kepada setiap kami yang terlibat dalam perjamuan suci ini. Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengambil roti kita masing-masing dan kita mengangkatnya di hadapan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Dan kita mengambil cawan kita semua, dan kita mengangkatkan cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga
Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama meminum. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua perkara yang perlu kita ketahui tentang perjamuan suci ini, supaya kita memahami, mengerti, dan berpegang teguh kepada perjamuan suci. Yang pertama, upacara ini ditetapkan untuk menjadi peringatan akan Kristus. Upacara ini ditetapkan untuk menjadi peringatan akan Kristus, yaitu Kristus yang menjadi pengantara kita. Karena kuasa kematiannya, anugerahnya yang mulia dalam menebus kita. Yang kedua, upacara ini untuk memberitakan kematian Tuhan, yang terdapat dalam ayat 26 yang berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dan upacara ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, untuk memberitakan kematian Tuhan, kita menyatakan kematiannya sebagai hidup kita, sumber dari segala penghiburan dan pengharapan. Dan kita mengaku di hadapan dunia bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang hanya percaya kepadanya untuk memperoleh keselamatan dan perkenanan Allah. Terpujilah Tuhan. Perjamuan suci sampai di sini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini kita dikongsikan dengan firman Tuhan yang akan saya bawakan untuk kita seluruh jemaat keluarga besar LIC, yang terdapat dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai yang ke-18. Yakobus 3 ayat 13 sampai yang ke-18 berkata demikian. "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Ayat 14, "Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran." Yang 15, "Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Yang ke-17, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik." Ayat yang ke-18, "Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai." Pada hari ini saya mengungsikan firman Tuhan yang saya ambil daripada Yakobus 3 ayat 13 sampai yang ke-18, dan saya membawa satu tema untuk kita ketahui pengertian daripada Yakobus ini, yaitu jadilah cerdik dan bijaksana. Dan tema kita pada hari ini yaitu jadilah cerdik dan bijaksana. Hidup menjadi susah kalau tidak cerdik dan bijaksana. Orang yang menyadari manfaatnya kecerdikan ataupun kebijaksanaan senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Seorang bapa yang bijaksana takkan mencela kekurangan anaknya di depan teman-temannya. Seorang istri yang bijaksana akan menyambut suaminya dengan senyum.
sekalipun suaminya sedang marah-marah. Tuhan Yesus berkata, "Cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti burung merpati." Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Yakobus dalam ayat ini menunjukkan perbedaan antara orang yang berlagak bijak dan orang yang benar-benar bijak. Ada dua perkara yang saya ingin kongsikan untuk kita melalui teks Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 yang bertemakan jadilah cerdik dan bijaksana. Di sini saya membawa untuk kita fahami pengertian daripada perkataan dalam Yakobus ini tentang jadilah cerdik dan bijaksana. Dan dua perkara yang kita perlu ketahui, antara hikmat yang datang dari bawah, dari dunia, yang kedua, dan hikmat yang datang dari atas, yaitu hikmat Allah. Dan poin yang pertama yang ingin saya kongsikan untuk kita ketahui, untuk kita pegang, untuk kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Poin yang pertama, hikmat dan kecerdikan yang salah. Hikmat dan kecerdikan yang salah. Kecerdikan dari dunia. Dalam ayat 14 sampai ke 15 berkata, "Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran." Ayat 15, "Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan." Inilah yang dikatakan hikmat dan kecerdikan yang salah, yang datang dari dunia. Wujudnya iri hati. Hikmat dari dunia ini wujudnya iri hati, wujudnya mementingkan diri sendiri, wujudnya memegahkan diri, wujudnya berdusta melawan kebenaran. Inilah yang dikatakan hikmat yang datang daripada dunia. Perbedaan sumber mengakibatkan perbedaan motivasi. Motivasi hikmat duniawi adalah iri hati, mementingkan diri, memegahkan diri, dan dusta melawan kebenaran, itu dalam ayat 14. Hikmat duniawi berasal dari nafsu manusia dan setan-setan. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Adalah kekacauan dan segala perbuatan jahat. Orang-orang yang meremehkan hikmat Allah dan berpegang pada hikmat dunia adalah orang-orang yang jiwanya dipenuhi kesombongan. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang yang meremehkan hikmat Allah dan berpegang pada hikmat dunia adalah orang-orang yang jiwanya dipenuhi kesombongan, yaitu iri hati dan dengki. Inilah prinsip kehidupan orang-orang yang jiwanya dipenuhi kesombongan, memiliki iri hati dan dengki. Mereka bertindak seolah-olah membela kebenaran, tetapi sebenarnya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mereka memanipulasi kebenaran. Mereka juga hidup dalam perselisihan. Seluruh kehidupannya dipenuhi oleh keinginan untuk berbuat jahat. Inilah hikmat yang datang daripada dunia. Banyak masalah-masalah yang terjadi karena mereka sombong, mementingkan diri sendiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hikmat dari dunia semuanya berawal dari kesombongan. Hikmat yang dari dunia semuanya berawal dari kesombongan yang dikatakan dalam firman Tuhan. Penuh dengan iri hati, penuh dengan dengki, mementingkan diri sendiri. Masing-masing menganggap diri paling benar dan paling berhak.
Inilah hikmat yang datang dari dunia. Prinsip kehidupan mereka yaitu iri hati, dengki, mementingkan diri sendiri, masing-masing menganggap diri paling benar dan paling berhak. Inilah sifat kehidupan orang yang hidupnya berhikmatkan daripada hikmat dunia. Kehidupan mereka penuh dengan kesombongan. Kehidupan mereka penuh dengan iri hati. Keinginan-keinginan mereka adalah berbuat jahat. Dan poin yang kedua, jadilah cerdik dan bijaksana. Poin yang kedua, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yaitu hikmat dan kecerdikan yang benar. Poin yang kedua, hikmat dan kecerdikan yang benar datang dari atas, datang dari Allah. Wujudnya perdamaian, wujudnya peramah, wujudnya belas kasihan, menghasilkan buah-buah yang baik, dan wujudnya tidak munafik. Inilah poin yang kedua, jadilah cerdik dan bijaksana, yaitu hikmat dan kecerdikan yang benar, yang datang dari atas, yaitu dari Allah Bapa. Hikmat yang sejati beserta ciri-ciri khas dan buah-buahnya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan di dalam ayat yang ke-13. Ayat 13 berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ini adalah hikmat yang datang dari atas, yaitu hikmat dari Allah. Hikmat yang dari atas yaitu pendamai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hikmat yang dari atas yaitu pendamai. Kedamaian mengikuti kemurnian. Orang yang betul-betul bijak melakukan apa yang mereka tahu untuk menjaga perdamaian supaya tidak dirusakkan. Hikmat yang datang dari atas itu adalah hikmat pendamai. Mereka berusaha mengadakan perdamaian supaya apa yang hilang dapat dipulihkan. Itulah hikmat yang dari atas, yaitu pendamai. Mereka berusaha mengadakan perdamaian supaya apa yang hilang dapat dipulihkan. Baik dalam negara, baik dalam keluarga, baik dalam jemaat, baik dalam semua masyarakat. Itulah hidup yang mereka lakukan. Mereka pembawa damai. Hikmat surgawi membuat orang menjadi damai. Inilah prinsip kehidupan hikmat dan kecerdikan yang benar yang datang daripada Allah. Hikmat sejati itu peramah. Hikmat sejati itu peramah, tidak mengatakan atau melakukan kekerasan apa saja dalam cara menegur. Saya ulangi sekali lagi. Hikmat sejati itu peramah, tidak mengatakan atau melakukan kekerasan apa saja cara dalam menegur. Tidak geram terhadap pendapat-pendapat orang lain. Tidak bersikap kasar. Inilah hikmat yang sejati, yaitu peramah, tidak geram terhadap pendapat-pendapat orang lain, dan tidak bersikap kasar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hikmat surgawi itu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Itulah hikmat daripada surgawi.
Hikmat surgawi itu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Kita pelajari tentang hikmat yang datang dari atas. Batinnya ikhlas pada apa saja yang baik dan leluhur, baik untuk menolong mereka yang berkekurangan maupun untuk mengampuni orang yang bersalah terhadap mereka. Hikmat surgawi itu penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik keluar dari kehidupan mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, betapa perlunya kita mempelajari hikmat yang datang daripada Allah di dalam kehidupan kita. Hikmat yang datang dari atas itu tidak munafik. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hikmat yang dari atas itu tidak munafik, tidak ada tipu daya di dalamnya. Tidak munafik, tidak ada tipu daya di dalamnya. Sebaliknya, hikmat ini tulus dan terbuka, tidak goyah dan tidak berubah-ubah, dan setia dengan dirinya sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Hikmat yang dari atas itu tidak munafik, tidak ada tipu daya di dalamnya. Sebaliknya, hikmat ini tulus dan terbuka, tidak goyah dan tidak berubah-ubah, dan setia dengan dirinya sendiri. Hikmat sejati akan terus menabur buah-buah kebenaran dalam damai. Itulah hikmat. Hikmat dan kecerdikan yang benar datang dari atas, yaitu datang dari Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jadilah cerdik dan bijaksana. Kita mempelajari kebenaran firman Tuhan supaya kita terus setia dan terus berusaha belajar daripada kebenaran firman Tuhan, supaya setiap hari kita mengetahui apa tujuannya dan apa maknanya perkataan yang tercatat dalam firman Tuhan. Seperti pada hari ini apa yang tercatat dalam Yakobus 3. Dan kita belajar daripada perkara-perkara penting. Jadilah cerdik dan bijaksana. Semua manusia mau kecerdikan, tetapi kecerdikan orang bijak yang datang daripada atas adalah kecerdikan yang membawa damai. Di dalam ayat 18 berkata, apa yang ditaburkan dalam damai akan menghasilkan panen sukacita. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam ayat 18, dia berkata, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yaitu apa yang ditaburkan dalam damai akan menghasilkan panen sukacita. Orang yang benar-benar bijak, jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, adalah orang yang sangat berbudi. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang benar-benar bijak adalah orang yang sangat berbudi. Ia tidak ingin membanggakan diri sebagai orang bijak. Ia tidak akan menilai tingginya dirinya hanya karena mengetahui berbagai hal. Bijak dan berbudi ini harus dipadukan bersama-sama untuk mendapatkan gambaran tentang hikmat sejati. Pelajarilah firman Tuhan supaya kita mengerti tentang buah-buah yang baik daripada kebenaran firman Tuhan. Siapa yang bijak dan berbudi, berbahagialah orang yang memiliki keduanya, yaitu bila tampak hal-hal berikut di dalam dirinya. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang bijak dan berbudi, berbahagialah orang yang memiliki keduanya, yaitu bila tampak hal-hal berikut di dalam dirinya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tetapi marilah kita terus dengan damai menabur benih-benih kebenaran
Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai, sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Hikmat Allah menuntun seseorang untuk memiliki kemurnian hati, menyadari akan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupnya, menjadi pelaku firman-Nya, dan menjaga hidupnya benar di dalam kehendak-Nya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mintalah dan milikilah hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat-Nya bersifat murni, pendamai, peramah, penuh, penurut, dan penuh belas kasihan. Hikmat ini yang akan memimpin kita untuk memiliki cara hidup yang baik dan dapat menyatakan perbuatan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dengan demikian, kita dimampukan menjadi seorang guru damai, pembawa kebenaran dalam lingkungan keluarga dan dimanapun kita berada. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pengongsian firman Tuhan yang saya bawa untuk kita di dalam Yakobus 3 bertemakan jadilah cerdik dan bijaksana. Dan kita belajar dua perkara, yaitu hikmat dan kecerdikan yang salah datang dari dunia, dan yang kedua, hikmat dan kecerdikan yang benar datang dari Allah. Semoga kebenaran firman Tuhan ini mengokohkan ingatan kita, memperkuatkan iman kita, memperkuatkan hikmat kita. Jadilah cerdik dan bijaksana. Apabila kita cerdik, apabila kita bijaksana, apabila kita menyerahkan itu, pasti yang datang daripada surga yang memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita. Saya percaya melalui perkongsian ini mengokohkan pikiran kita, memahami tentang kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Yakobus 3, supaya kita menjadi cerdik dan bijaksana. Terpujilah Tuhan. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.